Saya terima nikah dan kawinnya Anindya Putri binti Joko Arwansyah berupa mas kawin tersebut dan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saudara Gibran Raka bin Agus, Siap. saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan anak kandung saya, Anindya Putri, dengan mas kawin berupa emas 33 gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Anindya Putri binti Joko Arwansyah berupa mas kawin tersebut dan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Ya, gimana para saksi? Maka kita panggilkan saja mempelai. Wanita. Tanggung jawab seorang suami kepada istri dan tanggung jawab istri kepada suami. Tanggung jawab istri itu apa? Kepada suami? Kewajibannya. Kewajibannya adalah menyenangkan hati suami. Dan apalagi kewajiban istri? Patuh kepada suami. Mau diulang ratusan kali pun, aku bakalan tetap milih kamu deh. Sidang pengadilan agama hari ini dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Perkara nomor 021 gugatan perdata pengadilan agama antara saudari Nadia sebagai penggugat melawan saudara Adi sebagai yang tergugat. Saudara Adi, apakah masih ingin mempertahankan rumah tangga bersama dengan saudari Nadia? Masih sangat ingin. Saya menyesal. Saya ingin memperbaiki diri. Saudari Nadia? Saya sudah mempertimbangkan dengan sangat matang. Saya sudah berusaha, tetapi saya tidak bisa melanjutkan lagi, Yang Mulia. Majelis memberi kesempatan kepada para penasehat untuk menyampaikan pandangan. Dalam perkara ini, kami menyadari adanya kesalahan serius dari pihak suami yang tidak dapat dibenarkan. Karena tujuan nikah itu kan sakinah mawaddah warahmah, isinya ketenangan dan kasih sayang. Kalau isinya cuma tangisan sama ketakutan, berarti tujuannya sudah gak ada. Mari ananda sekalian mengingat kembali momen saat saudara berdua memutuskan untuk mengikat janji. Baik, terima kasih atas pandangan yang disampaikan. Sidang ditunda. Sidang ditutup. The sorrowful reunion was inevitable. Di sini saya akan menyampaikan bahwa penggugat mengajukan cerai berdasarkan PP nomor 9 tahun 1975 pasal 19 dengan alasan yang pertama, terjadi kekerasan dalam rumah tangga, dan yang kedua, tergugat melakukan perselingkuhan, dan yang ketiga, permohonan hak asuh anak kembar bernama Ais dan Syafa. Yang Mulia, klien kami telah berusaha mempertahankan rumah tangga. Namun, kondisi yang dialami sudah tidak memberikan rasa aman. Oleh karena itu, gugatan ini diajukan demi kebaikan bersama, terutama bagi anak kami. Baik, pengacara tergugat. Terima kasih Yang Mulia. Kami tidak membenarkan bahwa kesalahan klien kami. Namun, kami memohon agar majelis mempertimbangkan kesempatan lagi bagi klien kami untuk tetap menjalankan perannya sebagai ayah. Saya mengenal Nadia cukup dekat, Yang Mulia. Ia beberapa kali bercerita kepada saya bahwa ia merasa tidak aman di dalam kondisi rumah tangganya, Yang Mulia.
Saya mengetahui bahwasannya ia masih berusaha mempertahankan rumah tangganya dan memiliki keinginan untuk memperbaiki keadaan. Kepada saudari Afifah bisa memberikan bukti kepada saya? Baik. Baik, silakan diajukan. Baik, kepada pihak tergugat, bagaimana tanggapannya? Apakah benar melakukan hal tersebut sesuai dengan bukti yang diajukan? Baik Yang Mulia, bukti yang diberikan tersebut memang isinya itu tentang percakapan. Tapi percakapan yang kami lakukan adalah percakapan tentang pekerjaan dan tidak ada yang aneh-aneh Yang Mulia. Kamu bilang chatan tadi hanya sebatas teman. Aku lihat jelas-jelas chatan itu lebih dari teman. Do you regret the path you chose with me? Menurut ajaran agama Islam. Pertama, mengenai hak asuh anak. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, anak di bawah 12 tahun lebih tepat diasuh oleh ibu. Dan selama ini, klien kami telah menjalankan perannya dengan baik. Yang kedua, kondisi rumah tangga sudah tidak memberikan rasa aman, sehingga tujuan pernikahan untuk mencapai ketenangan tidak lagi terpenuhi. Dan yang ketiga, mengenai nafkah, kami menegaskan bahwa kewajiban tersebut tetap melekat pada ayah, dan klien kami hanya menuntut sebagai bentuk tanggung jawab. Oleh karena itu, kami memohon agar hak asuh diberikan kepada ibu, dan kewajiban nafkah tetap dijalankan dengan ayah. Baik, Demikian Yang Mulia, terima kasih. Kami berpendapat bahwa rumah tangga ini masih memiliki dasar untuk dipertahankan. Dan permasalahan yang terjadi seharusnya masih dapat diperbaiki dengan iktikat baik kedua belah pihak. Kami juga memohon agar majelis mempertimbangkan bahwa tidak seluruh dalil penggugat didukung oleh bukti yang kuat. Namun demikian, kami tidak menutup mata terhadap fakta yang terungkap di persidangan. Klien kami mengakui adanya kekhilafan dan menyadari bahwa kondisi ini tidak mudah untuk diperbaiki. Terkait hak asuh, kami memohon agar peran ayah tetap diberikan secara layak. Mengenai nafkah, klien kami bersedia menjalankan kewajiban sesuai kemampuan, dan pada akhirnya kami menyerahkan kepada kebijaksanaan majelis hakim dengan harapan klien kami tetap diberikan kesempatan menjalankan tanggung jawabnya sebagai ayah. Demikian Yang Mulia. Dengan demikian, majelis hakim akan bermusyawarah untuk mengambil keputusan atas perkara ini. Keputusan akan segera dibicarakan dalam persidangan. Majelis telah mendengar dan mencermati seluruh keterangan dari para pihak, kuasa hukum, serta para saksi yang diajukan dalam persidangan ini. Fakta-fakta yang terungkap telah menjadi bahan pertimbangan dalam menilai keadaan rumah tangga para pihak. Majelis menilai bahwa hubungan para pihak sudah tidak lagi berjalan dengan baik dan sulit untuk dipertahankan. Selain itu, majelis juga mempertimbangkan bukti yang diajukan serta kondisi nyata yang terjadi, termasuk dampak terhadap anak-anak. Kepentingan terbaik bagi anak menjadi perhatian utama dalam perkara ini. Dengan mempertimbangkan seluruh aspek tersebut, majelis akan mengambil keputusan yang seadil-adil. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah mempertimbangkan seluruh fakta, bukti, dan keterangan yang terungkap dalam persidangan, majelis hakim memutuskan: yang pertama, mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Yang kedua, menyatakan putusnya perkawinan antara penggugat dan tergugat karena perceraian. Yang ketiga, menjatuhkan talak 1 bain sugra dari tergugat dan dari tergugat kepada penggugat. Yang keempat, menetapkan hak asuh anak diberikan kepada penggugat selaku ibu. Yang kelima, menetapkan bahwa tergugat selaku ayah tetap memiliki hak untuk bertemu dan berhubungan dengan anak-anaknya. Yang keenam, menghukum tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak sesuai kemampuan dan secara berkelanjutan. Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim dan dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum.